terlihat menghindar. Prabowo Subianto tak bersalaman dengan Anies Baswedan usai debat Capres. Saya lebih senior. Dilansir dari Kilat.com, usai closing acara debat Capres 7 Januari 2024 lalu, semua paslon Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tampak bersalaman. Tetapi dalam penampakan video yang viral di media sosial, Prabowo Subianto tak bersalaman dengan Anies Baswedan usai debat Capres. Prabowo Subianto bahkan terlihat menghindar dari Anies Baswedan usai bersalaman dengan Ganjar Pranowo saat closing debat Capres. Dikutip Kilat.com dari akun X @bospurwa, jelas terlihat Prabowo Subianto menghindar tak bersalaman dengan Anies Baswedan. Dalam video closingan acara debat Capres terlihat seluruh paslon berjabat tangan, kecuali Prabowo dengan paslon Anies Caimin. Jelas gini, masih Daniel tulisnya. Pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham, bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi, dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting, dan transparansi itu diwujudkan, bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, pertanyaan kami adalah bagaimana standar etika dan kepemimpinan di bidang pertahanan. Seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya, siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja. Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya, kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana. Apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Dalam konferensi pers tiap paslon, Anies ditanya wartawan pria tak bersalaman dengan Prabowo. Wartawan menanyakan apakah Anies Baswedan sempat bersalaman dengan Prabowo. Tadi di akhir, Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan, tanya awak media pada Capres nomor urut 1 itu. Anies pun menjelaskan bahwa dirinya sempat mencari Prabowo usai debat Capres untuk bersalaman. Namun ternyata Anies tidak menemukan di mana Prabowo berada saat closing debat Capres. Sesudah selesai saya mencari tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman, terang Anies kembali. Prabowo pun menanggapi perihal kejadian tersebut. Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan ini mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies, sehingga bisa disimpulkan sang menteri mengharapkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang menghampirinya. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, jawab Prabowo kembali. Ya.